Halo semuanya, kami dari kelompok 1 akan membahas tentang siklus penjualan dan pengumpulan piutang. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Benito Sabrianatan Saragi dengan NIM belakang 108, sebelah Saya Krisna dengan NIM akhir 126. Saya Lidiawati dengan NIM belakang 123. Saya Brian dengan NIM akhir 102. Sebenarnya, siklus penjualan itu apa ya? Jadi, siklus penjualan adalah serangkaian kegiatan dari saat membeli memesan barang hingga pada akhirnya terjadi transaksi yang dicatat dalam laporan keuangan. Proses ini sangat penting karena berhubungan langsung dengan pendapatan, memastikan arus barang, uang, dan dokumen yang berjalan dengan rapi. Dalam siklus penjualan, terdapat beberapa pihak yang berperan, antara lain penjual, pembeli, sales, manajemen, staf gudang, dan bagian keuangan. Setiap pihak ini memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda, namun memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menghasilkan transaksi yang lengkap. Pada kesempatan kali ini, kami akan menampilkan contoh video dari siklus penjualan melalui transaksi menjual meja dan kursi. Selamat menyaksikan! A few moments later. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Baik, kali ini saya akan mewawancarai Bapak terkait perusahaan Bapak. Untuk pertanyaan pertama saya Pak, dalam perusahaan Bapak, apakah dilakukan pemisahan penugasan terkait penjualan dan penerimaan kas Pak? Tidak, Boleh dijelaskan Pak, kenapa tidak? karena perusahaan kami tidak memiliki cukup karyawan, sehingga pemisahan tugas tidak dapat kami lakukan. Oke, baik Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, dalam perusahaan Bapak sendiri, apakah ada pengotorisasian pada transaksi penjualan? Ya, ada. Boleh dijelaskan Pak, bagaimana? Jadi saat transaksi terjadi, kasir akan mengotorisasikannya kepada manajemen. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya Pak, pertanyaan dari saya, pada tiap transaksi dalam perusahaan Bapak, apakah didukung dengan dokumen-dokumen yang memadai Pak?
Ya, ada. Boleh disebutkan Pak apa saja dokumennya? Jadi saat transaksi terjadi, kami akan membuat faktur penjualan dan surat jalan. Oke, faktur. Baik, untuk pertanyaan terakhir dari saya Pak. Jika di dalam perusahaan Bapak ada pelanggan yang membeli secara kredit, apa prosedur yang Bapak terapkan untuk menagih piutang terhadap pelanggan tersebut? Jika pelanggan memiliki piutang kepada kami, maka kami akan memberitahukan terlebih dahulu kepada pelanggan kami bahwa mereka masih memiliki hutang. Oke, baik. Terima kasih Pak setelah berkenan menjawab pertanyaan dari saya Pak. Kurang lebih itu saja pertanyaan dari saya Pak. Baik. Terima kasih Pak. Jadi dari video yang kita saksikan, dapat disimpulkan bahwa proses penjualan dan penagihan piutang adalah proses yang terstruktur. Proses tersebut melalui beberapa kegiatan, contohnya ada pemeriksaan barang, pengecekan stok, penyediaan barang, pengiriman barang, habis itu juga ada penagihan piutang, pembayaran, dan juga pencatatan keuangan. Di dalam video tadi juga terdapat beberapa peran, contohnya penjual sebagai penerima pesanan, sales dan manajemen sebagai pengatur dan penghubung alur, kemudian ada juga kasir sebagai penerima pembayaran dan penagihan piutang, ada juga gudang sebagai pengecekan stok atau barang, kemudian terakhir ada akuntansi. Siklus penjualan bukan hanya soal transaksi saja, tetapi juga untuk menjaga kepuasan customer. Kemudian ada dokumen resmi perusahaan seperti faktur pembelian atau foto penjualan, kemudian ada juga surat jalan yang digunakan perusahaan sebagai bentuk sah transaksi. Manajemen yang rapi dalam siklus penjualan akan membantu perusahaan mengurangi risiko kesalahan dan kerugian.